Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan solusi persamaan diferensial linier tingkat 1 derajat 1 yang bentuknya seperti ini. Ya, persamaan diferensial linier tingkat 1 derajat 1. Oke, ada beberapa metode yang sudah kita pelajari. Ada PD variabel terpisah dan variabel mudah dipisahkan, ada PD fungsi homogen dan tak homogen, ada PD eksak dan non eksak, ada PD linear tingkat 1 dan PD Bernoulli ya. Sedikit mereview ya. Untuk PD variabel terpisah dan variabel mudah dipisahkan, artinya apa? Ketika persamaan diferensial ini variabelnya sudah bisa dipisahkan. Misalkan untuk yang ini hanya fungsi X saja, yang di sini hanya fungsi Y saja. Nah, kalau sudah terpisah kedua variabel ini, maka bisa diintegralkan masing-masing. Ya, bisa dicari solusinya. Itu untuk yang variabel terpisah dan variabel mudah dipisahkan. Kemudian kalau untuk yang PD homogen dan tak homogen, nah homogen dan tak homogen ini dilihat dari ini ya maksudnya ya. Jadi kalau dua fungsi ini memenuhi definisi dari fungsi homogen dan derajatnya sama, maka bisa diselesaikan menggunakan konsep dari PD homogen. Tapi kalau tidak memenuhi definisi fungsi homogen, maka bisa kita selesaikan menggunakan metode PD tak homogen. Dan biasanya ciri-cirinya seperti ini bentuk dari fungsinya ya. Nah, seperti ini dan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian, kalau persamaan diferensial ini memenuhi definisi dari PD eksak, memenuhi syarat dari PD eksak, nah, di mana saat M ini, M dx ini, M-nya kita turunkan secara parsial terhadap Y dan hasilnya sama saat N ini ya, kita turunkan secara parsial terhadap X ya, hasilnya sama maka kita sebut sebagai PD eksak dan bisa kita selesaikan menggunakan konsep PD eksak. Tapi kalau ini tidak sama maka kita sebut sebagai PD non eksak ya, PD tidak eksak. Untuk mereduksinya menjadi PD eksak maka perlu kita cari faktor integrasinya. Oke. Kemudian kalau tidak memenuhi bentuk ini ya, bukan PD variabel terpisah, bukan PD homogen maupun PD tak homogen, bukan PD eksak maupun non eksak, dan dia memenuhi bentuk dari PD linear tingkat 1 maupun PD Bernoulli. Nah, berarti kita selesaikan pakai ini gitu kan ya. Kalau untuk yang PD linear tingkat 1 berarti kan dia saat dibentuk menjadi bentuk seperti ini. Nah, bisa ya, bisa dibentuk seperti ini, maka bisa diselesaikan menggunakan konsep PD linear tingkat 1 ini. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, nah berarti ini memenuhi konsep dari PD Bernoulli dan ini diselesaikan menggunakan konsep dari PD Bernoulli seperti itu. Oke, ini mereview ya, review metode-metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan PD linear tingkat 1 derajat 1. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaan diferensialnya itu berupa persamaan diferensial linear tingkat 2 derajat 1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, akan kita bahas di video kali ini. Persamaan diferensial linear tingkat 2 derajat 1. Bentuknya adalah seperti ini ya, ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya awal sekali ya, saat kita mengenal persamaan diferensial, jenis-jenis dari persamaan diferensial seperti apa. Persamaan diferensial linear tingkat 2 karena di sini turunan tertingginya adalah turunan kedua, derajat 1 karena pangkat dari turunan tertinggi ini adalah pangkat 1. Nah, gitu. Oke. Bentuk umum persamaan diferensial linear tingkat 2 derajat 1 bentuknya seperti ini.
di mana untuk A, B, dan C-nya merupakan koefisien konstan. Ya, nilainya konstan. Nah, persamaan diferensial ini dapat dibedakan menjadi dua. Jika fx ini sama dengan 0, maka kita sebut persamaan diferensial ini sebagai persamaan diferensial linear homogen atau PD linear tereduksi. Tapi kalau fx ini tidak sama dengan 0, artinya ada fungsinya di situ. Nah, kita sebut sebagai PD linear tak homogen atau PD linear lengkap. Gitu. Nah, oke, coba kita bahas satu-satu. Untuk yang fx sama dengan 0, ya, jadi fx-nya ini sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, bisa kita misalkan terlebih dahulu. Y ini, ya, Y, kita misalkan sebagai ini. C kali E pangkat mx, di mana C itu nilainya konstan, M juga nilainya konstan. Ini tidak sama dengan 0. Nah, dari pemisalan ini kita tentukan turunan pertamanya. Kita tentukan turunan keduanya juga. Nah, dari ketiga bentuk ini, kita substitusi ke persamaan diferensial yang ini. Ya. Dan akan kita peroleh bentuk seperti ini. Gitu ya. Coba kita buktikan di sini. A kali, ini turunan kedua, berarti ini yang kita substitusi ya. Cm kuadrat E pangkat mx ditambah B kali ini C kali M kali E pangkat mx, kemudian C kali Y, Y-nya ini ya, E pangkat mx sama dengan 0. Nah, ini ada yang sama ya, ada C E pangkat mx. Nah, yang ini tinggal AM kuadrat, yang ini BM, yang ini C. Karena ini tidak sama dengan 0, nah, sementara ini dikali ini sama dengan 0, maka haruslah AM kuadrat plus BM-nya yang sama dengan 0. Gitu kan ya. Nah, dan persamaan ini kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Ya. Ini kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Kita akan mencari nilai M-nya. Ya. Kita mencari akar-akarnya. Bisa kita faktorkan atau bisa menggunakan rumus ABC ini. Gitu. Oke. Berarti kan ada 3 kemungkinan untuk penyelesaiannya nanti. Kemungkinan pertama, jika akar-akarnya nilainya berbeda, ya, akar real berbeda, maka nanti Y yang dihasilkan, solusi yang dihasilkan bentuknya seperti ini. Tapi jika sama, maka solusinya nanti akan seperti ini. Ya. Kemudian, kalau akar-akar yang dihasilkan berupa akar-akar kompleks, ya, P ditambah atau plus minus J di sini bilang imajiner ya, maka solusinya adalah seperti ini. E pangkat PX bagian real ini sebagai pangkatnya E, kemudian Q ini sebagai, nah di sini sin QX cos QX, seperti itu. Oke, kita ke contoh. Misalkan tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial seperti ini. Ya. Berarti yang pertama kita perlu mencari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Ya. Dengan memisalkan ini, kita substitusi ke soal, kita peroleh bentuk seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan, ini sebenarnya bisa langsung ya. Jadi kalau ini D2Y, dx2, berarti ini M kuadrat. Kemudian kalau untuk yang ini M. Kemudian untuk yang ini, nah, tanpa perlu dikasih M ya, gitu.
Nah, kita peroleh persamaan karakteristiknya dan ini bisa difaktorkan. Hasil faktornya adalah seperti ini. Maka akar-akarnya berarti M sama dengan 2 dan M sama dengan min 3. Sehingga solusi dari persamaan diferensial ini yaitu Y sama dengan C1 kali E pangkat 2X ditambah C2 kali E pangkat min 3X. Jadi seperti itu ya. Ngambilnya dari sini. Oke, lagi. Misalkan saya punya soal seperti ini. Caranya sama, kita tentukan persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Nah, dimana kita misalkan ini, kemudian kita substitusi ke soal, ya. Berarti kan kita cari turunan pertamanya, turunan keduanya, kita masukkan ke sini. Nanti kita akan peroleh seperti ini. Ya. Jadi C kali E pangkat MX, ini M kuadrat, min 6M ditambah 9. Nah, ini persamaan karakteristiknya. Saat kita faktorkan, dia akan menghasilkan bentuk seperti ini. Gitu ya. Ya. M min 3 kuadrat. Artinya, akar-akarnya sama ya. M1 dan M2-nya sama, yaitu sama-sama 3. Oke. Jadi, solusi persamaan diferensialnya seperti ini. Untuk kasus yang akar-akarnya sama. Y sama dengan E pangkat 3X kali C1 ditambah C2X. Gitu. C1 dan C2 adalah konstanta ya, yang belum diketahui nilainya. Contoh berikutnya. Misalkan kita punya persamaan diferensial seperti ini. Kita tentukan persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Oke. Ya, bisa kita lihat ya persamaan karakteristik dari ini M kuadrat min 2M ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan M1 dan M2-nya yang memenuhi ini. Karena tidak bisa difaktorkan, maka bisa kita gunakan rumus ABC ya. Min B plus minus akar B kuadrat ya. Min 4AC, A-nya 1, C-nya 10, nah seperti ini, per 2A. Oke, A-nya 1 ya. Nah, kita peroleh hasilnya seperti ini. Dan dia merupakan akar kompleks. Ya. Sehingga solusinya yaitu Y sama dengan E pangkat 1X, ya. Ini 1X dikali C1 sin 3X ditambah C2 cos 3X. Seperti itu. Oke, ini sudah menunjukkan contoh-contoh ya dari 3 kemungkinan penyelesaian tadi. Sekarang bagaimana kalau untuk persamaan diferensial linear tingkat 2 derajat satunya itu ketika fx-nya tidak sama dengan 0. Artinya fungsinya ada. Jadi penyelesaiannya nanti ada 2. Ya. Kita perlu menentukan YC-nya dulu, kemudian YP-nya, baru kita dapatkan solusi akhir dari PD ini. YC itu apa? YC adalah fungsi komplementer yang kita peroleh saat fx-nya sama dengan 0. Artinya saat kita mencari persamaan karakteristiknya. Kita peroleh akar-akarnya, maka kita peroleh YC-nya. Gitu. Kemudian untuk yang YP itu apa? YP adalah penyelesaian partikulir yang diperoleh dengan cara memisalkan terlebih dahulu YP-nya. Pemisalannya bagaimana? Pemisalannya mengikuti bentuk fx yang diketahui. Untuk panduannya bisa dilihat di tabel ini. Ketika fx-nya bernilai konstan, misalkan 10, 5, 4, dan seterusnya, maka pemisalannya cukup 1 huruf saja ya, sebagai pemisalan. Oke. Kemudian, kalau fx-nya ini berupa suatu fungsi k kali x, misalkan 2x gitu ya, maka yp yang kita misalkan bentuknya adalah seperti ini, AX ditambah P.
Jadi perlu kita tambahkan suatu konstanta. Gitu. Kalau bentuknya kx kuadrat, berarti ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bentuk pemisalannya seperti ini. Kalau kx pangkat 3, berarti tinggal mengikuti ya. Ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Jadi mengikuti apa yang diketahui di sini. Kemudian kalau fx-nya berupa fungsi trigonometri k kali sin x atau k kali cos x. Nah, salah satu ini misal ya, maka untuk pemisalannya, nah, dua-duanya kita tulis a cos x ditambah b sin x. Kalau untuk yang hiperbolik ya, cos hiperbolik, sin hiperbolik, ya sama. Kemudian kalau untuk eksponen, nah pemisalannya bisa kita lakukan seperti ini, a kali e pangkat kx. Jadi ininya tetap, tinggal kita kali dengan suatu huruf tertentu. Ini nanti yang akan kita cari nilainya. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Misalkan saya punya persamaan diferensial seperti ini. Nah, berarti untuk solusinya yang akan kita cari adalah YC ditambah YP. Nah, kita akan mencari YC-nya dulu. Oke. Penyelesaian komplementernya dulu. Untuk menyelesaikan YC-nya, untuk menentukan YC-nya, maka kita menentukan persamaan karakteristik dari ini. Jadi ini bisa langsung ya, ini M kuadrat, ini M, min 6 sama dengan 0. Nah, kita buat seperti ini dulu. Kita faktorkan, ternyata bisa, dan kita dapatkan akar-akarnya adalah untuk M1 sama dengan min 3 ya, M2-nya sama dengan 2. Dari sini kita peroleh YC-nya. Untuk yang akar-akarnya berbeda, maka kita peroleh YC-nya seperti ini. C1 kali E pangkat min 3X ditambah C2 kali YE pangkat 2X. Nah, YC sudah kita tentukan, sudah kita peroleh. Baru kita menentukan YP-nya sekarang. Persamaan partikulirnya. Untuk menyelesaikan persamaan partikulir ini, menentukan YP-nya ini, kita perhatikan ini dulu. Fx-nya di sini berupa apa? Oh, dia berupa konstanta. Ya. Maka YP yang kita misalkan cukup YP sama dengan A, seperti ini. Sehingga untuk turunan pertama dari YP ya, karena dia konstanta maka turunannya adalah 0. Turunan kedua juga 0. Nah, ketiga bentuk ini kita substitusi ke soal. Akan kita peroleh seperti ini ya, turunan keduanya 0, turunan pertamanya 0. Untuk Y-nya sama dengan A. Nah, dari sini kan berarti kita peroleh A-nya sama dengan 9/6, gitu kan ya. Jadi, YP-nya, ya, karena A-nya sama dengan ini, berarti YP sama dengan min 3/2. Sehingga solusinya yaitu seperti ini. YC ditambah YP. Gitu. Lagi, misalkan Fx-nya itu bukan suatu konstan ya. Tidak bernilai konstan. Misalkan PD-nya seperti ini. Kita akan menentukan solusinya. Berarti kita menentukan YC dan YP-nya ya. YC terlebih dahulu, berarti kita tentukan persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik dari ini bisa kita tulis ya. Ini turunan kedua berarti M kuadrat. Ini turunan pertama berarti M sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Jadi dari sini kita peroleh M-nya sama dengan 0 dan M sama dengan min 1. Gitu ya. Karena akar-akarnya berbeda, maka YC-nya kita peroleh seperti ini. Atau bisa kita tulis seperti ini. Ya.
Karena Y pangkat 0 sama dengan 1. Nah, YC sudah kita peroleh. Sekarang kita akan menentukan YP-nya. Coba kita perhatikan bahwa YP-nya ini dia bernilai konstan. Ya, berarti YP kita misalkan A. Gitu ya. Kemudian coba kita tentukan turunan pertamanya, tentukan turunan keduanya, dan kita substitusi ke soal. Ya, ini 0, 0. Berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0 kan harusnya ya. Tapi di sini sama dengan 10. Nah, ini kondisi yang tidak mungkin. Maka pemisalan YP-nya perlu kita ubah. Tidak lagi A, tapi perlu kita kali dengan variabel bebasnya, yaitu X. Ya. Oke, alasan pertama karena saat kita coba, dia menghasilkan kondisi yang tidak mungkin. Alasan yang kedua, sebelum kita coba ya, bisa langsung kita lihat dari YC yang dihasilkan di sini. Pemisalan kita YP sama dengan A. Kemudian di YC ada konstanta juga, yaitu C1. A dan C1 ini sama-sama konstanta yang belum diketahui nilainya. Nah, karena sama-sama konstan, maka YP-nya perlu kita kali dengan X sehingga kita peroleh. Ya, ada dua alternatif. Ya, ada dua alternatif cara yang bisa digunakan. Yang pertama, kita coba dulu. Kita substitusi ke soal. Apakah dia menghasilkan kondisi yang tidak mungkin? Baru bisa kita kali dengan X. Atau bisa langsung dilihat dari YC-nya, diperiksa dari YC-nya. Ada yang serupa dengan ini tidak? Yang nilainya konstan tidak? Oh, ada, yaitu di sini C1. Nah, berarti langsung kita kali dengan X, seperti itu. Nah, dari sini kita turunkan YP sama dengan AX, kita turunkan terhadap X, kita peroleh ini, kemudian kita lakukan turunan keduanya, kemudian ketiga hal ini kita substitusi ke soal, kita peroleh ya. Untuk turunan kedua 0, untuk turunan pertamanya A sama dengan 10, jadi A-nya sama dengan 10. Sehingga YP-nya, ya, YP yang ini sama dengan 10X. Jadi, solusi dari persamaan diferensial ini adalah YC ditambah YP. Ini. Begitu ya. Jadi, ini contoh untuk kondisi saat dia menghasilkan kondisi yang tidak mungkin, atau pemisalan yang kita buat ternyata ada yang sama di YC-nya gitu. Jadi penjelasannya seperti ini, perlu kita kali dengan X terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Misalkan saya punya soal seperti ini, kita akan menentukan solusi akhirnya. Ya, ini ya, kita akan menentukan solusi akhir ini. Apakah hasilnya seperti ini, betul? Berarti kita menentukan YC-nya dulu. Kita menentukan persamaan karakteristik dari ini, yaitu M kuadrat dikurangi 3M dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan. Ternyata bisa ya, bisa difaktorkan. Kita peroleh M1 dan M2-nya. Ya, M1 berarti dari sini. Nah, M2 berarti dari sini. Karena kedua akarnya berbeda, maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Kemudian kalau YC sudah, selanjutnya kita akan menentukan YP. Kita perhatikan fungsi fx-nya di sini E pangkat 2x. Apakah di YC ada yang sama? Ada E pangkat 2x juga? Oh tidak, berarti aman ya. Bisa kita lanjutkan untuk pemisalan YP-nya. Pemisalan YP-nya berarti tinggal kita kali dengan A seperti ini. YP sama dengan A kali E pangkat 2x gitu. Kemudian kita lakukan turunan pertama, kita lakukan turunan kedua, kemudian kita substitusi ke soal. Kita peroleh bentuknya seperti ini.
kita sederhanakan, dan dari sini kita peroleh nilai A-nya yaitu min 1/6. Sehingga dari pemisalan YP ini, YP sama dengan min 1/6 kali E pangkat 2X. Jadi solusi akhirnya adalah YC ditambah YP. Gitu. Oke, selanjutnya misalkan kita akan menyelesaikan soal ini, kita menentukan YC-nya dulu, berarti kita tentukan persamaan karakteristik dari ini ya. Jadi ini M kuadrat min 3M min 4 sama dengan 0. Nah ini ya. Kemudian kita faktorkan ya. Berarti ini M min 4 kali M plus 1. Gini ya. Jadi kita peroleh M1-nya sama dengan 4, M2-nya sama dengan min 1. Akar-akar real berbeda, maka YC-nya adalah ini. Selanjutnya kita menentukan YP. Kita perhatikan bahwa fx-nya sama dengan E pangkat min X. Coba kita cek, apakah E pangkat min X ini ada juga di YC? Oh, ada. Nah, bisa dipastikan saat pemisalannya kita buat seperti ini, maka dia akan menghasilkan kondisi yang tidak mungkin. Ya. Jadi saat kita lakukan turunan pertamanya, kita lakukan turunan keduanya, kemudian kita substitusi ke soal, dia akan berbentuk seperti ini. Turunan keduanya sama dengan ini. Turunan pertamanya ya ini. Kemudian Y-nya sendiri kita substitusi ini. Ya, ini menghasilkan kondisi yang tidak mungkin. Nah, bisa langsung kita lanjut untuk pemisalan yang baru. Jadi YP-nya langsung kita kali X. Sehingga kita peroleh YP sama dengan A kali X kali E pangkat min X. Ya, langsung kita kali X. Nah, dari sini kita cek lagi sebelum kita lanjutkan ya, sebelum terlalu jauh kita kerjakan. Apakah bentuk ini ada yang sama di YC? Ada E pangkat min X? Ada. Apakah ada perkalian dengan X? Oh, tidak ada. Berarti aman. Bisa kita lanjutkan. Kita lanjutkan menentukan turunan pertamanya, kita lanjutkan menentukan turunan keduanya. Kemudian kita substitusi ke soal, kita peroleh ya bentuknya seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. Nah, dari sini kita peroleh nilai A-nya seperti ini. Ya, jadi YP-nya sama dengan min 1/5 kali X kali E pangkat min X ya. Karena A-nya sama dengan min 1/5. Jadi, solusi dari PD ini yaitu YC ditambah YP. Seperti itu. Kemudian kalau untuk soal seperti ini, di mana fx-nya ini ada perkalian ya, bentuknya berbeda, ada perkalian eksponen dan trigonometri. Caranya sama. Yang pertama kita akan menentukan YC-nya dulu dengan cara menentukan persamaan karakteristiknya, kemudian kita menentukan akar-akarnya, baru kita peroleh YC-nya. Ya. Kemudian kita menentukan YP. YP-nya kita menyesuaikan dari fungsi fx-nya ini. Di sini ada E pangkat X, berarti kita buat A kali E pangkat X. Kemudian untuk sin X, berarti pemisalannya itu B cos X ditambah C sin X. Jadi kita gunakan huruf yang berbeda ya dari yang sudah kita gunakan biar tidak rancu. Nah, kalau kita uraikan bentuknya seperti ini.
Nah, biar tidak double seperti ini ya, karena yang akan kita cari nanti AB sama AC-nya. Nah, AB sama AC ini bisa kita buat pemisalan satu aja. Misalkan AB-nya itu A1, AC-nya itu A2. Jadi kedepannya kalau ada bentuk seperti ini, YP-nya bisa langsung gini ya. YP sama dengan E pangkat X A1 cos X ditambah A2 sin X. Nah, bisa langsung seperti ini saja. A1 cos X sin X. Nah, bisa langsung seperti ini aja ya. Nah, kalau YP-nya sudah kita tentukan, selanjutnya kita tentukan turunan pertamanya, kita tentukan turunan keduanya. Seperti ini ya. Ini kita sederhanakan. Nah, kalau sudah kita peroleh turunan pertama dan turunan keduanya, termasuk pemisalan yang kita buat, selanjutnya kita substitusi ke soal. Soal ini kita peroleh seperti ini ya. Kita sederhanakan. Nah, kita sesuaikan selanjutnya ya. Ini ada E pangkat X sin X. Ini ada E pangkat X sin X. Berarti untuk bentuk ini, kalau kita perhatikan ini 0 ya. Berarti min 2A2 sama dengan, ini koefisien dari sini berapa? 1. Nah, berarti sini. Sehingga A2-nya kita peroleh min setengah. Gitu. Kemudian, kalau untuk yang ini, 2A2 min 2A2 ini 0 ya. Min 2A1. Ya. Di ruas kiri ada E pangkat X cos X. Apakah di ruas kanan ada E pangkat X cos X? Oh, tidak ada, berarti sama dengan 0. Sehingga A1-nya kita peroleh sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, YP-nya di sini kita peroleh A1-nya 0, ya. A2-nya min setengah. Nah, bisa langsung seperti ini saja. Nah, YP sudah kita peroleh, YC tadi juga sudah, berarti solusi dari PD ini sudah berhasil kita dapatkan. Ya, Y sama dengan YC ditambah YP. Hasilnya seperti ini. Gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.